Lahir dalam perbudakan dan kesulitan, Julia Chin menghabiskan masa kecilnya bekerja keras seperti budak lainnya. Namun hidupnya berubah ketika dia dikirim ke perkebunan Richard Mentor Johnson, seorang politisi yang sedang naik daun dan kelak menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Johnson segera mengambil Julia sebagai selirnya, memulai hubungan yang tidak biasa, kontroversial, dan sangat rumit. Dia membantu mengelola rumah tangganya dan membesarkan anak-anak mereka, namun dia tidak pernah memberinya kebebasan. Jadi mengapa dia tetap mempertahankannya sebagai budak? Dan mengapa dia hampir dihapus dari sejarah? Mencoba mencari tahu siapa Julia Chin itu, terutama detail tahun-tahun awal kehidupannya, bukanlah tugas yang mudah. Pencatatan demografis tidak dilakukan dengan akurat pada akhir abad ke-18, terutama untuk orang-orang yang lahir dalam perbudakan. Misalnya, kita tahu bahwa Julia Chin lahir pada tahun 1790-an, tetapi bahkan penulis biografi utamanya hanya bisa memperkirakan antara tahun 1790 hingga 1797. Itu adalah seakurat mungkin yang bisa didapatkan dengan bukti yang tersedia. Satu sumber menyatakan bahwa dia lahir pada tahun 1790. Sumber lain menyatakan bahwa dia berusia sekitar 15 atau 16 tahun pada tahun 1812, yang berarti dia lahir sekitar tahun 1796 atau 1797. Demikian pula, tidak banyak detail tentang orang tua atau latar belakangnya. Ibunya adalah seorang wanita budak bernama Henrietta. Diduga ayahnya adalah seorang pria kulit putih bebas yang nama keluarganya diberikan kepadanya karena ada keluarga pemukim terkemuka di bagian Kentucky ini bernama Chin. Namun demikian, lebih mudah untuk mengidentifikasi siapa orang yang memperbudak Julia. Dia lahir di perkebunan milik Robert Sachs Johnson dan istrinya Jemima di wilayah Bluegrass, Kentucky, yang pada saat itu berada di perbatasan barat Amerika Serikat. Keluarga Johnson pindah ke barat menuju Kentucky sebagai salah satu pemukim Euro-Amerika pertama di sana pada tahun 1770-an. Robert bekerja sebagai juru ukur dan penilai tanah, membantu memetakan kolonisasi Kentucky di masa depan. Mereka memiliki banyak anak, tetapi putra kelima mereka, Richard Mentor Johnson, yang lahir di sana pada tahun 1870, akan menjadi tokoh penting dalam cerita ini. Pada saat kelahirannya, perbudakan dipandang oleh banyak orang kulit putih Amerika bukan sebagai krisis moral, melainkan sebagai institusi yang biasa dan bahkan dianggap perlu, yang melekat dalam perluasan wilayah barat seperti yang akan segera kita lihat. Kentucky telah dihuni oleh orang-orang yang bergerak ke barat dari Virginia sejak tahun 1760-an dan diterima sebagai negara bagian ke-15 di Amerika Serikat pada tahun 1792. Kepemilikan budak sepenuhnya legal di sini, dan pertanyaan apakah negara bagian baru harus mengizinkan perbudakan belum menjadi pertempuran politik sengit seperti yang akan terjadi mulai tahun 1810-an. Meskipun posisinya sebagai negara bagian pertanian, pemilik budak dengan ekonomi perkebunan, Kentucky juga dengan cepat menjadi negara bagian dengan populasi orang kulit hitam merdeka terbesar di Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena budak yang telah memperoleh kebebasan mereka di tempat-tempat seperti Virginia seringkali menjadi yang pertama pindah ke barat untuk mendapatkan lahan pertanian kecil mereka sendiri atau tinggal jauh dari tempat mereka pernah diperbudak. Selain itu, pada masa Julia masih ada populasi penduduk asli Amerika yang besar di sini, suku-suku seperti Creek dan Choctaw. Hal ini menciptakan sebuah negara bagian di mana aturan sosial tentang bagaimana para pemukim kulit putih, orang kulit hitam, dan penduduk asli berinteraksi berbeda dengan negara bagian lain. Dan percampuran ras ini akan membentuk kehidupan Julia. Meskipun Julia lahir dari seorang wanita yang diperbudak, dia sama sekali bukan keturunan Afrika Barat murni. Namun, rincian lengkap tentang etnisitasnya menjadi sumber kontroversi. Sebagian besar penelitian dengan yakin menyatakan bahwa dia berdarah seperdelapan Afrika. Ini adalah istilah yang sering digunakan saat ini untuk merujuk pada orang-orang yang hanya memiliki 1/8 keturunan Afrika, sementara 7/8 sisanya berasal dari keturunan Eropa atau kulit putih Amerika. Meskipun ada beberapa kasus di mana hal ini terjadi dalam sejarah Amerika Serikat sebelum Perang Saudara, kasus seperti ini sangatlah langka. Sebenarnya hal itu tidak berlaku pada Julia. Meskipun dikatakan bahwa kulit Julia lebih terang dibandingkan banyak budak lain pada masa itu, kemungkinan besar dia adalah seorang kuadron, yang berarti dia memiliki setidaknya 1/4 keturunan Afrika. Kita juga sebenarnya tidak bisa benar-benar yakin seperti apa penampilan Julia. Kamera belum tersedia sebelum Julia meninggal, dan gambar-gambar dirinya dari abad ke-19 mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Terlepas dari apakah Julia, terutama berasal dari keturunan Eropa atau Amerika kulit putih, dia diperlakukan seperti anak-anak budak lainnya. Ibunya, Henrietta, diberi makanan untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya. Jumlah itu sangat sedikit untuk pekerjaan berat yang harus mereka lakukan. Mereka bertahan hidup dengan menanam sedikit kacang, kubis, dan kentang di kebun kecil para budak. Tetapi seperti banyak orang yang diperbudak lainnya, mereka terus-menerus kekurangan protein dan selalu kekurangan gizi. Tahun-tahun awal Julia diwarnai oleh kesulitan dan kekurangan. Namun saat ia beranjak remaja, hidupnya akan berubah dan mengikat nasibnya secara langsung dengan keluarga Johnson yang berkuasa dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh banyak orang. Hidup Julia tidak menjadi lebih mudah ketika ia memasuki masa remajanya. Pada saat ini, Julia dipisahkan dari ibunya dan saudara perempuannya, lalu dikirim untuk tinggal di rumah Richard Mentor, putra bungsu keluarga Johnson. Johnson saat itu berusia sekitar 30 tahun dan sudah menjadi sosok ambisius yang sedang naik daun dalam dunia politik Kentucky. Dia telah membangun rumah tangganya sendiri di Blue Spring Farm, sebuah perkebunan besar tempat dia tinggal secara mandiri. Johnson belum menikah dan kenyataannya dia tidak akan pernah menikah dalam arti tradisional. Menurut cerita-cerita selanjutnya, ketika dia berusia sekitar 16 tahun, dia pernah melamar seorang wanita muda, tetapi ibunya sangat tidak setuju dengan hubungan itu dan menekannya untuk mengakhiri hubungan tersebut. Beberapa cerita mengklaim bahwa kejadian itu meninggalkan bekas yang mendalam padanya, dan bahwa Johnson bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan ibunya atau siapapun mengatur kehidupan pribadinya. Entah sumpah itu benar-benar diucapkan atau tidak, keputusan tersebut akan membentuk pengaturan rumah tangga yang tidak biasa yang segera muncul di Blue Spring Farm. Nah, ketika Judy dikirim ke sana, dia dengan cepat menjadi selirnya. Sulit menggunakan istilah seperti mereka menjalin hubungan atau semacamnya di sini, karena jelas ini bukanlah pengaturan yang disetujui oleh Julia pada awalnya, meskipun sifat hubungan mereka memang menjadi lebih rumit seiring waktu. Selain itu, usia pasti Julia pada saat semua ini terjadi juga tidak jelas. Jika dia lahir sekitar tahun 1796 atau 1797, dia baru berusia sekitar 14 tahun ketika dia dikirim untuk tinggal bersama Richard. Jika dia lahir beberapa tahun lebih awal, sekitar tahun 1790, dia sudah memasuki usia 20-an. Yang lebih pasti diketahui adalah bahwa dia melahirkan seorang putri bernama Imogen pada tahun 1812. Seorang putri kedua bernama Adeline lahir tak lama setelah itu. Hampir tidak ada keraguan bahwa Richard adalah ayah dari kedua gadis itu. Jelas, hubungan Richard dan Julie sudah menjadi rumit pada saat itu. Julie tetap menjadi budak, tetapi ada bukti bahwa Richard menyebutnya sebagai istrinya, dan dia dengan bebas memperkenalkan Imogen dan Adeline sebagai putrinya ketika tamu datang ke Blue Spring Farm. Mereka juga menggunakan nama belakang Johnson. Akhirnya, Richard mengatur agar mereka diberikan tanah mereka sendiri, sementara sebagian besar sejarawan menganggap bahwa pada akhirnya hubungan Richard dan Julia merupakan semacam pernikahan tidak resmi di luar struktur hukum yang normal. Richard Mentor Johnson saat ini terutama dikenal karena menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat antara tahun 1837 dan 1841 ketika Martin Van Buren menjadi presiden. Namun, karir politiknya berlangsung selama 46 tahun. Ia pertama kali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Kentucky pada tahun 1804. 3 tahun kemudian, ia pergi ke Washington DC untuk mewakili Kentucky di Kongres sebagai anggota Dewan Perwakilan Federal. Ia memegang posisi itu hingga tahun 1819 ketika ia berhasil memenangkan pemilihan sebagai Senator Amerika Serikat dari Kentucky, kemudian kembali ke Dewan Perwakilan selama 8 tahun mulai tahun 1829, dan kemudian masa jabatannya sebagai Wakil Presiden. Meskipun Julia tidak hidup untuk melihat Johnson menjadi Wakil Presiden, karir politiknya sangat penting dalam membentuk perjalanan hidup Julia. Karena ia tidak pernah menikahi wanita kulit putih, atau memulai keluarga yang lebih konvensional menurut standar awal abad ke-19, sementara ia berada di Washington DC sekitar 6 bulan setiap tahun, Julia pada dasarnya mengelola Blue Spring Farm di Kentucky. Ini adalah sebuah perkebunan dengan banyak budak di sana. Julia yang mengelolanya, dia berurusan dengan para pembeli hasil panen dari perkebunan itu, dan dia juga membeli persediaan untuk rumah tangga dan pertanian. Dia juga mengatur dan menjalankan acara sosial. Banyak diantaranya harus diadakan ketika Richard kembali ke Kentucky dari Washington dan bertemu dengan para politisi serta pebisnis lokal.
Julia dikatakan sangat mahir bermain piano dan membantu menciptakan suasana berkelas yang diharapkan pada acara-acara seperti itu. Ketika Johnson kembali berangkat setiap tahun ke Washington untuk mengejar karir politiknya, dia bahkan mempercayakan uang tunai yang telah dia ambil sebelumnya kepada Julia. Sebuah tingkat kepercayaan yang tidak biasa untuk seorang perempuan yang diperbudak pada masa itu. Salah satu hal yang menonjol dari pekerjaan Julia sebagai pengelola Blue Spring Farm adalah pendirian Choctaw Academy di lahan pertanian tersebut. Ini adalah sebuah sekolah asrama yang dibangun di lahan pertanian tersebut untuk anak laki-laki penduduk asli Amerika. Sekolah ini beroperasi selama sekitar 1 dekade di bawah pengelolaan Julia. Dalam beberapa hal, ini merupakan perpanjangan dari pekerjaan Julia dalam mendidik putri-putrinya sendiri. Dia mempekerjakan seorang pendeta dan pengkhotbah lokal, Thomas Henderson, untuk mendidik Imogen dan Adeline. Lalu Henderson juga mulai mengajar di sekolah tersebut. Choctaw Academy sebagian bangunannya masih berdiri hingga hari ini. Di Blue Spring Farm di Kentucky, kerangka bangunan itu masih berdiri di sebuah ladang, meskipun semak-semak dan pepohonan sudah lama menembus dinding-dindingnya dan atapnya sebagian besar telah runtuh setelah lebih dari 1 abad terbengkalai. Namun, bagi siapapun yang tinggal di bagian Kentucky ini, masih ada jejak nyata dari kisah hidup Julia Chin yang bisa dilihat di sana. Meskipun semua ini tampaknya menunjukkan hubungan yang hampir setara antara Julia dan Richard pada tahun 1820-an, kenyataannya jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Misalnya, komunitas lokal di Kentucky mentolerir hubungan yang tidak biasa antara anggota Kongres mereka dan istri, katanya. Tetapi mereka jelas mengkritik mereka di balik pintu tertutup. Selain itu, hubungan mereka sangat tidak biasa dan dibentuk oleh hukum batasan ras pada masa itu. Pada tahun 1815 setelah kematian ayahnya, Johnson secara hukum sepenuhnya memiliki Julia, namun dia tidak membebaskannya. Julia tetap secara hukum menjadi budak, meskipun Johnson secara terbuka mengakui putri-putri mereka dan membesarkan mereka sebagai anaknya sendiri. Para sejarawan berpendapat bahwa Johnson mungkin menghindari membebaskan Julia karena pembebasan bisa saja melemahkan apa yang digambarkan seorang ilmuwan sebagai ikatan yang mengikatnya pada Johnson. Selain itu, menurut hukum pada saat itu, pernikahan antar ras dilarang di Kentucky, jadi meskipun Johnson membebaskan Julia, mereka tetap tidak bisa menikah secara hukum. Namun Julia tetap memiliki pengaruh di dalam rumah tangga. Dia mengatur agar saudara laki-lakinya Daniel dan keluarganya dibawa ke Blue Spring Farm, di mana mereka hidup dalam keadaan yang sedikit lebih baik selama beberapa tahun. Namun pada tahun 1821 mereka dijual, kemungkinan karena Johnson menghadapi tekanan keuangan yang semakin besar saat mempertahankan karir politiknya. Ada juga bukti bahwa Julia kadang-kadang merasa kesulitan untuk menjaga disiplin di perkebunan, mengingat statusnya sebagai seorang perempuan yang diperbudak. Surat-surat dari Johnson menunjukkan bahwa dia memerintahkan karyawan kulit putihnya untuk mematuhi otoritas Julia. Namun para sejarawan mencatat bahwa beberapa pekerja ladang yang diperbudak mengabaikan perintahnya dan para pria tetangga enggan membantu ketika dia meminta bantuan mereka untuk menghukum para pekerja tersebut. Pada musim panas tahun 1833, Julia jatuh sakit parah karena kolera yang melanda wilayah Midwest Amerika. Kolera dikenal sebagai kematian biru pada abad ke-19 karena penyakit ini datang dalam gelombang besar di seluruh Eropa dan kemudian Amerika antara tahun 1810-an hingga 1890-an, menewaskan jutaan orang. Ini termasuk wabah kolera di Choctaw Academy dan banyak murid yang jatuh sakit. Selama berminggu-minggu, Julia merawat anak-anak hingga mereka pulih, tetapi akhirnya dia tertular penyakit tersebut. Dia meninggal dunia akibat hal itu dan menjadi salah satu dari banyak korban pada tahun 1830-an yang merupakan periode paling mematikan untuk penyakit tersebut. Kita tidak bisa memastikan berapa usia dia saat meninggal. Dia kemungkinan berusia awal 40-an atau akhir 30-an. Tempat pemakamannya juga tidak diketahui. Setelah kematian Julia, Richard dikabarkan sangat berduka. Pada tahun-tahun berikutnya, dia menjalin hubungan dengan seorang wanita budak lainnya di perkebunan itu. Ketika wanita itu kemudian meninggalkannya untuk pria lain, Johnson menyuruh menangkapnya lalu menjualnya di pelelangan. Setelah itu dia memulai hubungan serupa dengan saudara perempuannya yang juga seorang budak. Kisah Julia terlupakan selama beberapa dekade. Sebenarnya, hal itu seharusnya disebut sebagai upaya menutup-nutupi. Selama pemilihan presiden tahun 1836, ada banyak pemberitaan negatif seputar kehidupan pribadi Richard dan hubungannya yang penuh skandal dengan seorang wanita budak. Sebagai contoh,
Selebaran yang beredar menyerang Richard Mentor Johnson karena hubungannya dengan Julia Chin dan dua putri mereka. Dalam salah satu kartun dari tahun 1836, Johnson digambarkan bersama kedua putrinya, salah satunya memegang potret Chin. Sang seniman dengan sengaja menggelapkan warna kulit Chin dan kedua gadis itu untuk memperkuat stigma rasial dan mempermalukannya di depan umum. Namun, meskipun ada kontroversi seputar kehidupan pribadinya, Richard Mentor Johnson tetap terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Martin Van Buren. Pada tahun 1850, Johnson masih aktif di dunia politik. Namun pada saat itu, kesehatan fisik dan mentalnya sudah mulai menurun. Ia meninggal karena stroke pada tanggal 19 November di usia 70 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Frankfurt di Frankfurt. Putri-putrinya dengan Julia telah diberikan lahan pertanian yang besar sebagai bekal pernikahan dan telah menikah dengan pria kulit putih. Namun mereka tidak akan menerima apapun dari wasiatnya. Setelah kematiannya, dua saudara laki-lakinya yang masih hidup saat itu, John dan Henry Johnson, tampaknya telah menghancurkan dokumen-dokumen Richard dan catatan lainnya. Kemungkinan ada dua motif di sini. Pertama, mereka ingin menghapus semua kenangan tentang hubungan kontroversial Richard dan dua putri yang ia miliki bersama Julia. Kedua, meskipun Richard bukanlah orang yang sangat kaya pada saat ia meninggalkan harta yang cukup besar sehingga kedua saudaranya ingin memilikinya daripada diwariskan kepada Imogen yang masih hidup pada tahun 1850. Mereka menemukan seorang hakim yang bersedia membantu mereka memastikan bahwa putri Richard yang berdarah campuran tidak mewarisi tanah miliknya. Pengadilan menyatakan bahwa ia tidak meninggalkan janda, anak, ayah, atau ibu yang masih hidup. Dan begitu, surat wasiat palsu itu dimasukkan ke dalam catatan resmi. Dengan dokumen-dokumen Richard yang dihancurkan dan harta warisannya telah berpindah ke tangan saudara-saudaranya dan keluarga mereka, kisah Julia Chin pun sedikit banyak dibungkam. Itu berlangsung hingga akhir abad ke-20 ketika sebuah publikasi secara singkat menyebut wakil presiden Amerika Serikat dan istrinya yang diperbudak. Referensi-referensi ini membangkitkan cukup banyak minat di kalangan beberapa peneliti dalam beberapa tahun terakhir, sehingga berbagai studi tentang kehidupan dan zamannya telah diterbitkan, termasuk sebuah biografi lengkap oleh Amrita Chakraborty Myers. Dengan demikian, kisah Julia Chin, istri budak sang wakil presiden, telah diangkat kembali dari keterlupaan. Meskipun sebagian besar Blue Spring Farm telah hilang, upaya para pelestari lokal untuk menstabilkan bangunan batu yang masih tersisa dari Akademi Choctaw telah membantu memastikan bahwa setidaknya sebagian dari tempat di mana dia tinggal dan bekerja akan tetap bertahan. Dengan cara ini, kenangan tentang Julia Chin yang dulu hampir sepenuhnya terhapus dari sejarah terus ditemukan kembali dan diingat. Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video tentang Julia Chin ini. Saya harap Anda merasa ini menarik. Beritahu saya pendapat Anda tentang kehidupannya di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda punya saran, silakan juga tulis di kolom komentar di bawah. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Baiklah, itu saja dari saya. Jadi sampai jumpa di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.